Perkenalkan, nama saya Anita Markus, Latsar CPNS 2021 Angkatan 41, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan workbook tentang pelayanan publik. Alasan mengapa aparatur pemerintah harus memberi pelayanan publik bagi warga negara, yaitu untuk memenuhi berbagai kebutuhan barang jasa yang diperlukan oleh warga negara untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Maka pelayanan publik merupakan kegiatan yang sangat penting sebab kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh sebuah negara pada gilirannya sangat mempengaruhi kesejahteraan warganya. Kualitas pelayanan publik itu sendiri sangat dipengaruhi oleh banyak hal, seperti kecukupan anggaran, organisasi penyelenggara yang efektif dan efisien, sehingga sebagai aparatur pemerintah harus memiliki cakap dalam memberikan pelayanan. Selanjutnya yaitu beberapa contoh barang atau jasa publik seperti udara, pendidikan, pertanahan nasional, lampu jalan, dan keterbukaan informasi. Selanjutnya, mengapa monopoli membuat individu tidak dapat memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan di pasar? Yang pertama, karena barang yang dihasilkan perusahaan tidak dapat digantikan oleh barang lain yang ada dalam pasar. Yang kedua, barang atau jasa yang dihasilkan tidak dapat dibeli dari tempat lain karena hanya memiliki industri satu perusahaan. Selanjutnya, adapun barang atau jasa yang memiliki rivalry dan eksklusivitas yang rendah, maksudnya adalah rivalry yang rendah adalah barang atau jasa tertentu yang telah digunakan oleh seseorang individu tidak akan habis dan masih akan dapat digunakan oleh individu lainnya. Eksklusivitas yang rendah adalah produsen barang atau jasa tersebut sulit untuk melakukan upaya guna mencegah banyak orang untuk dapat menikmati barang atau jasa yang dihasilkannya. Consumption berarti konsumsi, merupakan suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa. Joint consumption adalah barang atau jasa publik dapat dikonsumsi bersama-sama. Sedangkan individual consumption adalah barang atau jasa privat yang memiliki ciri-ciri tingkat eksklusivitas dan rivalitas yang tinggi. Selanjutnya yaitu karakteristik perubahan paradigma. Dalam paradigma OPA, negara dianggap sebagai satu-satunya lembaga yang paling mampu menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Sektor swasta dan juga masyarakat sipil belum berkembang dan mampu menjadi alternatif untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah publik. Perkembangan paradigma pelayanan publik yang sudah mulai memunculkan peran swasta dalam menyediakan pelayanan publik terjadi pada masa New Public Management atau NPM. Pada masa ini, para manajer pelayanan publik dan penyedia jasa layanan publik diprogram dan dididik untuk menjalankan pelayanan yang berorientasi pada keuntungan. Paradigma New Public Service atau NPS menekankan pentingnya keberadaan negara dalam menyiapkan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Negara ada dan menunjukkan eksistensi dan keberpihakan terhadap penyediaan layanan dasar bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu perbedaan pelayanan publik dan pelayanan privat. Pelayanan publik adalah semua jenis pelayanan untuk menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang memenuhi kriteria seperti memiliki eksternalitas tinggi dan sangat diperlukan masyarakat serta penyediaannya terkait dengan upaya mewujudkan tujuan bersama. Sedangkan pelayanan privat, barang dan jasa bersifat privat dan untuk resiko kegagalan dalam penyelenggaraan merugikan perseorangan. Selanjutnya yaitu, adapun pendapat sebagai seorang ASN dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki pelayanan publik adalah
dengan memiliki prinsip-prinsip pelayanan publik seperti partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Seorang ASN harus memiliki kesadaran dalam memberikan kontribusi terhadap upaya perbaikan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Pegawai ASN diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan pegawai ASN. Perbedaan etiket dan etika. Etiket menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia. Etika menyangkut pilihan, yaitu apakah perbuatan boleh dilakukan atau tidak. Dasar-dasar etiket dalam pemberian pelayanan publik, yaitu politeness, respectful, attentive, kooperatif, tolerance, informality, self-control. Yang terakhir adalah tujuan dan manfaat etiket dalam pelayanan publik. Tujuan etiket dalam pelayanan publik yang pertama, dapat menyenangkan dan memuaskan pengguna jasa. Yang kedua, untuk menciptakan keakraban dan menjaga sopan santun pelayanan. Yang ketiga, untuk membina dan menjaga hubungan baik dengan pengguna jasa. Manfaat etiket dalam pelayanan publik yang pertama, komunikatif, adalah memudahkan berhubungan baik dengan setiap orang dan pandai membaca situasi. Yang kedua, atraktif, adalah mampu mencari bahan pembicaraan tanpa melukai perasaan pihak lain dengan diimbangi sense of humor yang tinggi. Yang ketiga, respectable, adalah lebih dahulu kita menghargai orang lain dan jangan menuntut untuk dihargai orang lain terlebih dahulu. Yang terakhir, self-confidence, adalah untuk memupuk kepercayaan dan keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.